kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama kami di sini Peternak Puyuh Jambi. Nah, kami semua di sini anggota dari Koperasi Cipta Puyuh Jambi Sejahtera. Di sini ada Bang Edi Puyuh, tapi jadi juru kamera. Salam seketer dulu nih untuk pemirsa Edi Puyuh Jambi. Kemudian ada Bang Arif di sini, juga sudah ada membuat akun YouTube Puyuh Asipa. Puyuh Asipa nih, teman-teman bisa bantu subscribe nanti nih, yang dari Rumah Puyuh Berkah, dari Edi Puyuh Jambi, boleh bantu subscribe Puyuh Asipa. Dan bersama kita sekarang ini peternak puyuh termuda. Peternak puyuh Jambi termuda. Iya. Jadi di sini ketika tahu beliau ini sebenarnya anak orang yang cukup berada Bang di sini Bang, di Kota Jambi Bang. Mungkin teman-teman sekalian yang di Jambi nggak asing dengan namanya. Beliau ini adalah seorang anak dari pengusaha, boleh dibilang. Pengusaha lah, bukan pebisnis, pengusaha yang boleh dibilang cabangnya sudah hampir 30 cabang. Benar ya Pak ya? Yang artinya gini kawan-kawan. Alfon ini kalau tidak salah anak kedua dari 3 bersaudara, benar? Jadi kalau untuk finansial, untuk kebutuhan jajan beliau, saya rasa tidak perlu beternak puyuh, sudah lebih dari cukup. Bahkan mau minta beli apa aja, saya rasa bantu usaha orang tuanya dapat juga uang. Nah, tapi nih lihat di belakang kita ini sekarang Giro Thrift 17. Ini diseru juga kawan-kawan. Distro ini mainnya boleh bilang agak masih bersih Bang, di dalam ruangan, jualan baju bersih. Nah, kok tiba-tiba belajar ternak puyuh yang jelas-jelas kotor ini loh Bang. Dan keuntungannya pun tipis. Nah, apa sebenarnya motif dari Bang Alpan ini? Kita ulik di sini ya Bang ya, Bang Edi. Oke? Iya. Nah, Bang Alpan, kira-kira kita tahu nih. Iya. Kita cari tahu apa sih tujuan utamanya pengen beternak puyuh ini, Bang? Nah, gitu. Karena emang basicnya suka mencoba hal baru sama yang penting ada uangnya gitu. Iya, jadi melihat peluang orang tua, bisnis orang tua kan ada memanfaatkan telur puyuh. Iya. Jadi itu kemungkinan besar ada peluang. Jadi kalau bisa dimanfaatkan kenapa enggak? Benar. Jadi ya coba-coba ternak puyuh lah, biar kadang stok di pabrik itu emang kosong ya, di pasar itu kadang payah. Jadi usahakan ada puyuh sendiri biar stok tuh ada terus. Itu tujuannya. Menuhin stok, bantu orang tua Bang. Karena usaha orang tua Alpan ini menggunakan telur puyuh itu sebagai bahannya Bang. Menggunakan telur puyuh sebagai bahannya, jadi sering kekurangannya Bang. Nah, tahu ternak puyuh dari siapa dulu? Ternak puyuh tuh awalnya emang udah pernah nyoba, cuman tuh kayak asal-asalan. Jadi diumbar? Iya, akhir ya. Cuman bukan ternak sih, aviari. Piaraan ya, aviari. Kayak aviari gitu. Kayak emang ada telur-telurnya sehari tuh 5. Cuma untuk hobi aja tadi ya. Cuman karena keterbatasan kayak nyari-nyari di Facebook, grup-grup ini emang susah nih nyari DOQ gitu. Nyari bibit susah. Tempat belajar juga agak susah ya. Jadi pas baru coba-coba cari lagi 2024 akhir ketemu grup. Nah, grupnya. Ya, Pak Asyari komen, ini ada bibit, ini cuma ngantri. Terus pas nengok YouTube ada Pak Edi kan. Nah, hubungi Pak Edi. Baru mantau-mantau YouTube-nya, terus Abang komen juga di grup kan. Nah, itulah baru awal mulanya kenalan. Kontak sama saya tuh. Kontak-kontakan. Bisa mampir kan, adalah belajar. 2024 akhir ya? 2024 akhir. Iya. Bulan Desember itu. 2024 akhir. Iya. Berarti sebelumnya beliau ini sudah ada pernah melihara puyuh. Itu beli bibitnya di mana waktu itu? Bibitnya tuh bibit yang sudah jadi atau dari DOQ? Nah, itu kayaknya bekas afkiran. Gitu. Karena di toko burung ternak gitu ya. Toko burung. Iya, bisa jadi. Jadi ke rumah saya itu pengalaman pertama itu lihat kandang puyuh. Apa yang terinspirasi di situ? Terinspirasi kayak ruangannya kecil kan, kayak pas lihat ruangannya kecil tapi kayak emang bisa ditingkat-tingkat, bisa dimanfaatkan. Nah, ternyata cuannya lumayan juga kalau ditekuni ya. Oke gitu. Kendalanya pasti ada ketemu ya, tadi udah diceritakan di awal. Ya itu tadilah. Paling repotnya itu ya kalau kohenya basah. Itu tempat ya memanfaatkannya seadanya dulu Bang. Iya. Ini kalau untuk pemula nih. Berarti tujuan Alpan ini memang memenuhi pasar sendiri berarti. Pasar sendiri karena usaha orang tuanya membutuhkan telur puyuh. Benar. Iya. Memang di Jambi sih masih kalau dari
telur konsumsi itu masih kurang ya pengkojan. Masih kekurangan bang, masih luar daerah semua kita Iya, masih. luar daerah, dan telur di luar daerah pun maaf, bukan Iya. kita mencaci, bukan, mungkin ya sudah beberapa hari kan Iya, di benar. tempat Jadi seperti Kurang pes. Kalau direbus Kurang fresh tuh ya. ngapung. ngapung. Nah, itu ini yang terjadi mungkin Sering ketemu ya? Alvan sering temuin ya. Kalau direbus Nah, tuh itu. ngapung. Itu salah satunya termotivasinya Alvan membuka ini ternak puyuh ini. Jadi apa sendiri gitu. Nah, Jadi kalau kebutuhan ini usaha orang tua ini sekarang berapa butir per hari kira-kira? 1 ikat sehari. Berarti 1.000 Nah. butir per hari. Iya, 1.000. Nah ini Kadang berapa ratus sampai 1.000 lah. Kalau Sabtu Minggu Satu hari. baru 1.000. berarti kalau Alvan ini ternak 1.000 burung puyuh sudah bisa untuk pasar sendiri nih pasar bang. sendiri. Harga suka-suka bang. Ya. Harga berapa bang? Segini pak. Mau aja nggak sih? Iya. Nggak pakai daging ayam lagi loh bang. Bisa-bisa pakai daging puyuh. Nah Iya, itu ini bisa pasti jadi nanti. semua ya. Iya. Semua bermanfaat. Bisa nanti ketemu nih. Gitu pasti gitu. Jadi bukan bubur ayam lagi, bubur puyuh jadi. Iya. Ya, tapi kenapa tidak kan nanti buat hari yang baru kan? Pasti ya. Hal-hal yang terbaru nanti. Benar. Iya nih. Nah, baik kawan-kawan. Dengan Bang Alvan di sini ya kita berbicara santai. Karena ya di sini ya tujuannya berbagi pengalaman sebenarnya di sini kan. Iya. Bukan juga untuk mencari hal-hal yang pribadi terhadap Bang Alvan, bukan. Kita berbagi pengalaman, juga memotivasi. Iya. Khususnya teman-teman yang mungkin basicnya ya boleh dibilang tuh orang tuanya cukup mempunyai usaha yang matang segala macam. Tetapi kan itu usaha orang tua ya Pak ya. Iya. Kita tidak boleh juga bergantung kepada orang tua. Kalau bisa kita support. Supportnya apa? Bahan apa yang dia gunakan, Iya. kita cari, kita produksi bahannya. Peluang. Membantu. Nah, jadi siklusnya jalan. Itu yang terpenting. Kalau kita cuma numpang aja di situ, ya itu bukan usaha kita, usaha orang tua. Iya. Dan gini lagi nih, ada poin penting yang pengen saya tanya ke Pak apa nih. Kan usaha orang tua ini berlangsung ini sudah lebih dari 10 tahun, benar? Itu lebih 15 tahun, 15 tahun. Nah, berarti boleh dibilang Alvan ikut merasakan nih susahnya merintis. Kira-kira kalau untuk merintis itu berapa lama dari pengalaman orang tua Alvan? Dari ini aja ya pengalaman bisnis Nah, boleh. kami di Ya, Baju. ya. Kurang lebih ngerintis itu sakitnya tuh Ya. 1 tahun. Ya. Itu awal-awal kita cari nama, Ya. cari brand, Nah, branding. 1 tahun baru ngerasa itu lumayan ke jalan ke-2 sampai 3 tahun. Nah, itu sudah lumayan. Ya. Itu udah Kelihatan hasil gitu ya. 70% lah. Kelihatan hasil. Tapi dalam 5 tahun awal itu masih pengembangan posisinya. Ya, pengembangan cari branding lah. Nah, masih cari pengalaman, cari pengembangan. Kemudian untuk menikmati hasil boleh dibilang sukses itu di atas 10 tahun. Ya, 10 tahun. Benar gitu ya, untuk pengalaman dari orang tua juga pengalaman Alvan sendiri juga ya. Nah, ini kawan-kawan, motivasi untuk kalian semua yang menyaksikan video ini, yang baru saja mau memulai usaha, melihat video kami di sini, tertarik memulai usaha beternak puyuh atau ide usaha lainnya, jangan berharap instan kalau mau berwirausaha. Nikmati proses. Harus siap berproses. Iya. Nah, itu tadi kuncinya. Jangan jadikan usaha yang baru kita mulai ini pondasi, Bang. Iya. Kita harus sifatnya sambilan dulu. Iya. Sambilan kita ya kerja lain lah, apa saja yang bisa dikerjakan atau kerja di perusahaan segala macam, terus saja kerja. Kita ya mulai saja step by step, Iya. nikmati. Kalau dalam 1 atau 2 tahun buntu, boleh stop itu ya, Bang ya. Kalau 1 atau 2 tahun kelihatan hasil, kembangkan. Iya. Kebanyakan kan belum ada 1 tahun Pasti. udah nyerah, kan kebanyakan gitu, Bang. Iya, Nah, betul. baik kawan-kawan, di sini tujuan kita di sini ya memotivasi. Mudah-mudahan termotivasi ya, Bang ya. Pasti ya. Kalaupun yang di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya mau beternak puyuh, bergabung sama kita di sini. Iya. Kita siap berbagi pengalaman, siap juga datang ke tempatnya nih. Mana kandangnya kita lihatin. Mau bibitnya di sini kita bantu carikan, tapi harus antri. Iya, betul. Dan juga kita sini sama-sama belajar gitu. Iya, tetap sama-sama belajar. Sama belajar bagaimana teman-teman bisa bisa mandiri, bisa sukses. Nah, ibarat tuh bisa apa? Bisa mengelola puyuh sendiri ya, seperti itu ya. Ya bisa mengelola usaha sendiri, Usaha Bang. sendiri lah, seperti itu. Dan juga benar kata Bang Kojan tadi, saya sangat setuju. Kenapa yang ada pekerjaan, yang ada bisnis, yang mungkin kalau mau buka puyuh, ya bisnis jangan stop dulu ya. Ini tetap berjalan, bisnis tetap berjalan, pekerjaan tetap berjalan, dan ini sambilan, sampingan seperti itu. Buat hasil tambahan aja dulu. Setelah menemukan kecocokan, Iya. nah baru bolehlah kalau mau jadikan pokok. Iya. Nah, baik kawan-kawan. Terima kasih banyak nih Bang Arif di sini sudah menemani kita. Terima kasih juga Bang Alvan nih sudah berbagi pengalaman. Semoga menjadi
penambah wawasan kepada kawan-kawan sekalian yang menyaksikan dari Rumah Puyuh Berkah, dari Edi Puyuh Jambi, juga dari Puyuh Asifa 99. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kami kali ini. Salam sehat untuk kita semua, salam sukses selalu. Ayo beternak puyuh itu asik.